Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 14 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami semua menjadi satu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Silahkan Ibu Nini. Selamat pagi. Renungan pagi kita 14 Oktober berjudul Kristus berdoa agar kita semua menjadi satu. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kristus telah meninggalkan teladan yang sempurna tanpa dosa kepada kita. Para pengikutnya harus mengikuti jejaknya. Jika kita tidak berubah dalam karakter, kita tidak akan pernah bisa tinggal bersamanya di kerajaannya. Kristus mati untuk mengangkat dan memuliakan kita, dan mereka yang mempertahankan kecenderungan yang sudah turun-temurun untuk berbuat salah tidak dapat tinggal bersamanya. Dia menderita semua yang mungkin diderita manusia dan bertahan sehingga kita dapat lulus dengan penuh kemenangan melalui semua godaan yang setan ciptakan untuk menghancurkan iman kita. Di dalam Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan memiliki kemenangan setiap hari bagi umat-Nya untuk diperoleh. Dengan karunia surgawinya, Tuhan telah membuat persediaan yang cukup untuk umat-Nya. Orang tua duniawi tidak dapat memberi anak-Nya karakter yang disucikan. Ia tidak dapat mentransfer karakternya kepada anak-Nya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kristus mengembusi para murid-Nya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ini adalah karunia surga yang luar biasa. Kristus memberikan kepada mereka melalui Roh Kudus pengudusannya sendiri. Dia menanamkan mereka dengan kuasa-Nya agar mereka dapat memenangkan jiwa bagi Injil. Sejak saat itu Kristus akan hidup melalui kemampuan mereka dan berbicara melalui kata-kata mereka. Mereka memiliki hak istimewa untuk mengetahui bahwa selanjutnya Dia dan mereka harus menjadi satu. Mereka harus menghargai prinsip-prinsipnya dan dikendalikan oleh Roh-Nya. Mereka tidak lagi mengikuti jalan mereka sendiri, mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Kata-kata yang mereka ucapkan adalah untuk melanjutkan dari hati yang suci dan jatuh dari bibir yang suci. Mereka tidak lagi hidup egois. Kristus akan tinggal di dalam mereka. Dia akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang Dia miliki bersama Bapa, agar Dia dan mereka menjadi satu di dalam Allah. Para remaja putra dan remaja putri hendaknya menyadari bahwa untuk menjadi satu dengan Kristus adalah kehormatan tertinggi yang dapat mereka peroleh. Kuduskanlah semua yang ada pada Anda, jiwa, tubuh, dan roh, kepada Tuhan. Hasilkan setiap kekuatan yang Anda miliki untuk dikendalikan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada beberapa kebenaran penting dalam renungan hari ini yang perlu kita ulangi kembali agar melihat dengan jelas mengapa Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu dan apa yang kita perlukan agar kita menjadi satu. Menjadi putra dan putri Allah halaman 304 paragraf pertama berkata, jika kita tidak berubah dalam karakter, kita tidak akan pernah bisa tinggal bersamanya di kerajaannya. Artinya penting sekali untuk kita berubah dalam karakter. Nah, siapakah yang mengubah karakter kita? Signs of the Times, Januari 8 tahun 1902, paragraf 9 menyatakan, tetapi jika dia melawan diri sendiri, jika dia mau diperintah oleh Roh Kristus, dia diubahkan dalam karakter. Jika kita mengizinkan Roh Kristus berkuasa dalam hati kita, maka itulah wujud kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, dan kita pun berbuah, yaitu buah-buah roh yang adalah karakter Yesus. Karakter Yesus menjadi karakter kita. Karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Kemudian dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 304 paragraf 2 berkata, orang tua duniawi tidak dapat memberi anaknya karakter yang disucikan. Ia tidak dapat mentransfer karakternya kepada anaknya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kristus mengembusi para muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah karunia sorga yang luar biasa. Kristus memberikan kepada mereka melalui Roh Kudus pengudusannya sendiri. Inilah pentingnya kita bersatu dengan Yesus, yaitu dengan menerima rohnya Yesus tinggal dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang dapat mengubahkan kita. Orang tua kita tidak dapat mengubahkan atau mentransfer karakternya kepada kita. Yesuslah yang ubahkan karakter kita, dan hal itu terwujud oleh kehadiran Roh Kudus, yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab Roh Kudus itu yang hembuskan adalah Yesus. Apakah benar Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri? Roh Nubuat membantu menjawab dalam From Heaven with Love halaman 535 paragraf 3 yang berbunyi, tetapi Kristus menghembuskan rohnya ke atas mereka untuk mengesankan mereka dengan fakta bahwa tanpa Roh Kudus mereka tidak dapat memenuhi tugas resmi mereka dalam hubungannya dengan jemaat. Jelas bahwa rohnya Yesus itu sendiri yang dihembuskan kepada murid-muridnya. Apakah rohnya Yesus adalah roh yang kudus? Oh, sudah pasti. Selanjutnya dikatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 304 paragraf 2 yang berbunyi, dia menanamkan mereka dengan kuasanya agar mereka dapat memenangkan jiwa bagi Injil. Saat Yesus menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya, hal itu sama dengan menanamkan kuasanya Yesus kepada murid-muridnya. Sebab memang roh itu sama dengan kuasa. Baca Kisah 1 ayat 8. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 304 paragraf 2 yang berkata, mereka harus menghargai prinsip-prinsipnya dan dikendalikan oleh rohnya. Murid-murid dikendalikan oleh rohnya Yesus yang adalah kuasanya Yesus itu sendiri. Ingat kembali pekabaran tanggal 2 Oktober yang lalu di mana Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Maret 15 tahun 1898 paragraf 3 yang menjelaskan, para murid harus menjadi rekan kerja dengan Dia, penebus mereka, dalam pekerjaan menyelamatkan dunia. Kristus meyakinkan mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Mereka harus maju dalam namanya, dan Dia menjanjikan mereka pelayanan rohnya. Semakin jelas bahwa kuasa yang Yesus berikan itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Sebab oleh kehadiran rohnya, Kristus menyertai kita, bekerja bersama kita. Mengapa penting sekali kita pahami tentang roh Kristus ini? Karena kita semua menjadi satu hanya oleh karena roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2
yang berbunyi, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Nyonya White menuliskan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang menjadikan jemaat mula-mula menjadi satu, dan itu adalah buah atau hasil dari tinggal di dalam Kristus. Sebab sebagaimana pekabaran hari-hari sebelumnya bahwa kita saat tinggal dalam pokok anggur yang benar, maka sari atau getahnya mengalir ke dalam hidup kita yang adalah ranting-rantingnya, dan kita pun bertumbuh dan berbuah. Sari atau getah pokok anggur itu adalah Roh Kristus. Inilah yang Yesus doakan kepada Bapanya dalam Yohanes pasal 17, setelah dia menjelaskan tentang penghibur dan pokok anggur yang benar dalam pasal 14, 15, dan 16. Tidak heran Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berbunyi, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Menghidupkan doa Kristus artinya menghidupkan kesatuan yang Yesus doakan, dan kesatuan itu dapat menjadi bagian kita semua jika kita mengenal dengan benar siapa Sang Penghibur kita dan menerimanya tinggal dalam hati kita. Nyonya White katakan penghibur itu adalah Yesus Kristus. Karenanya terimalah Dia tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Namun ada bahaya. The Review and Herald Maret 4 tahun 1884 paragraf 4 menyatakan, setan mendengar doa ini. Dia tahu bahwa dalam persatuan ada kekuatan, dan dia bekerja keras untuk membawa perselisihan dan perpecahan di antara umat pemelihara perintah Allah. Ini adalah usahanya yang terus-menerus untuk menggagalkan rancangan Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, setan mendengar doa Yesus kepada Bapanya untuk kesatuan kita yang dia sampaikan dalam Yohanes pasal 17. Dan karena itu setan berusaha keras untuk membuat perpecahan di antara umat Allah yang benar. Karenanya, biarlah kita sungguh-sungguh berdoa untuk tetap tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebab itulah satu-satunya pertahanan kita melawan godaan setan. Karenanya kita semua menjadi satu bukan karena Trinitas. Kita bersatu karena Testimonies for the Church volume 9 halaman 189 paragraf 3 menyatakan, mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa, Sang Pengusaha. Siapakah juru selamat yang dimaksudkan? Dia adalah Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar. Dan siapakah roh yang disebutkan? Roh Kristus, yang adalah sari atau getah pokok anggur. Inilah yang kita perlukan agar kita bersatu, Bapa di dalam anaknya dan anak Allah di dalam kita, oleh kehadiran roh, yaitu Roh Kristus. Inilah pentingnya kita pahami perumpamaan pokok anggur yang benar, dan inilah pentingnya kita harus tetap tinggal di dalam Yesus dan menerima Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Mari kita hidupkan doa Yesus untuk kita semua bersatu, yaitu dengan cara menerima Roh Kristus dalam hati kita, terus menerus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, maka kami semua dapat bersatu. Itulah sebabnya Yesus mendoakan dalam Yohanes pasal 17,
dan penting bagi kami untuk mengerti akan Yohanes pasal 17 ini dan menghidupkannya. Sebab Yesuslah Sang Penghibur kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, persatukan kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.